Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Mulyadi dengan Bu Runi. Pada video ini akan mempraktikkan proses coaching dengan Alur Tirta. Saya sebagai coachee dan Bu Runi sebagai Bu Runi Apriandi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Runi. Waalaikumsalam Pak Mumu, apa kabar Pak Mumu? Tampaknya seperti lagi sakit Pak Mumu nih ya. Alhamdulillah Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana Pak Mumu? Alhamdulillah baik. Kemarin, Ibu menerima pesan WhatsApp dari saya kan? Betul Pak. Jadi hari ini bisa ya Bu kita bercakap-cakap? Alhamdulillah Pak, kebetulan sekarang saya sudah mengerjakan tugas, selesai juga di sekolah, jadi kita bisa bercakap-cakap Pak. Silakan Bapak, ada yang perlu disampaikan Pak? Begini ya Bu, karena, saya melihat di kelas 6 yang Ibu sebagai guru kelasnya, di kelas Ibu selalu seru, menyenangkan, dan sedangkan di kelas saya, eee khususnya di pembelajaran matematika kemarin saya mengajar tentang unsur-unsur lingkaran, Bu. Tapi masih ada anak yang masih nilainya atau belum paham juga, belum bisa menjelaskan begitu, Bu. Oh, begitu ya Pak. Jadi hari ini Bapak ingin membahas tentang nilai matematika siswa ya Pak? Iya sih, Bu. Jadi ingin berbincang-bincang semoga setelah bercakap-cakap atau berdialog dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi atau model pembelajaran yang tepat gitu buat anak-anak, kira-kira model pembelajaran apa gitu ya untuk pembelajaran tentang unsur-unsur lingkaran tersebut. Baik Bapak. Nah, tetapi sebelumnya, sebelum kita cari solusi nih ya Pak ya, kira-kira menurut Bapak tahu tidak penyebab dari nilai-nilai matematika dari siswa Bapak itu kenapa Pak bisa nilainya jelek Pak? Sebenarnya beberapa anak sih sudah bagus, sudah bisa menjelaskan, nilainya sudah bagus juga. Cuman ada beberapa ya sebagian besar sih sekitar ya 60% atau 55% ya, tidak bisa begitu untuk menjelaskan. Saya sudah mencoba menganalisis, ngobrol juga dengan anak-anak gitu, apa masalahnya, ternyata anak-anak itu kurang paham gitu dengan yang saya sampaikan dalam bentuk gambar atau video gitu. Itu, Bu. Hmm, kemudian tahu tidak penyebab dari kurang pahamnya dari penjelasan tadi Pak, penjelasan matematika tadi Pak? Mungkin karena minat anak yang berbeda-beda ya, mungkin dari gaya belajarnya mungkin. Baik Bapak. Nah, tetapi sebelumnya, sebelum kita cari solusi nih ya Pak ya, kira-kira menurut Bapak tahu tidak penyebab dari nilai-nilai matematika dari siswa Bapak itu kenapa Pak bisa nilainya jelek Pak? Sebenarnya beberapa anak sih sudah bagus, sudah bisa menjelaskan, nilainya sudah bagus juga. Cuman ada beberapa ya sebagian besar sih sekitar ya 60% atau 55% ya, tidak bisa begitu untuk menjelaskan. Saya sudah mencoba menganalisis, ngobrol juga dengan anak-anak gitu, apa masalahnya, ternyata anak-anak itu kurang paham gitu dengan yang saya sampaikan dalam bentuk gambar atau video gitu. Itu, Bu. Kemudian tahu tidak penyebab dari kurang pahamnya dari penjelasan tadi Pak, penjelasan matematika tadi Pak? Mungkin karena minat anak yang berbeda-beda ya, mungkin dari gaya belajarnya mungkin setelah saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya mengingat itu ada tentang gaya belajar anak. Mungkin
gaya belajar anak tadi yang tidak cocok dengan, visual mungkin ya, Bu, ya. Seperti itu mungkin, Bu, ya. Oh, begitu ya, Pak. Jadi gaya belajar anak yang tidak cocok nih ya, Pak ya. Nah, selain dari alasan yang tadi, dari gaya anak yang tidak cocok tadi, ada lagi tidak, Pak, alasan yang lain? Mungkin ya karena pembelajaran matematika mindset-nya sudah dianggap sulit mungkin ya, Bu, pemikiran anak. Jadi di kelas itu seperti tidak menyenangkan gitu, anak-anak kurang bergembira begitu. Kira-kira nih, Pak, dari alasan-alasan tadi, rencana Bapak eh, ke depannya untuk mengatasi itu apa, Pak? Setelah saya baca-baca dan sebagainya secara mandiri, mungkin harus ini dulu ya, mindfulness dulu ya, supaya kesadaran penuh anak-anak supaya tenang. Jadi pertama supaya tidak tegang gitu pembelajarannya, terus diadakan ice breaking dulu mungkin supaya lebih senang, dan selanjutnya, saya mencoba mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses maupun produk. Mudah-mudahan dengan, pembelajaran berdiferensiasi, gaya belajar anak bisa terpenuhi, Bu. Itu sih menurut pemikiran saya, rencana saya, Bu. Bagus sekali, Pak. Menurut saya ya rencana Bapak itu yaitu dengan mengadakan mindfulness ya, siswa supaya bisa tenang, kemudian ice breaking supaya siswa senang gitu ya, Pak, untuk memulai pembelajarannya itu. Dan juga tadi itu Bapak mengutarakan akan mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, proses, dan produk begitu ya, Pak. Itu bagus sih, Pak, Iya, menurut saya ya. mmm. Kemudian komitmen Bapak untuk mewujudkan rencana itu apa, Pak? Dan kemudian kapan, Pak, mau dilaksanakannya itu? Rencananya sih minggu depan ya, Bu. Saya mau menyusun rencana pembelajarannya dulu, supaya nanti terus, ya minggu depan sih rencananya, mencari referensi dulu gitu, Bu, buat pembelajaran berdiferensiasinya, terus alat peraganya, model-modelnya juga untuk disiapkan dulu, mencari-cari dulu gitu. Jadi paling minggu depan pertemuan selanjutnya, Bu. Oh iya, Pak. Kira-kira untuk membantu komitmen Bapak ini, kira-kira Bapak ada hal atau ada yang perlu dilakukan lagi tidak? Sebenarnya saya butuh bantuan juga sih, Bu, dari rekan-rekan yang lain untuk merancang RPP-nya supaya bagus gitu, Bu, supaya tepat gitu. Oh iya, Pak. Kira-kira itu guru berkolaborasi dengan guru siapa, Pak? Ya dengan rekan sejawat kalau bisa dengan Ibu, karena Ibu kan di kelasnya seru sekali gitu, kalau bisa gitu. Bapak, baik. Nanti saya akan perlihatkan RPP saya ya, Pak. Mungkin itu menjadi salah satu gambaran, tidak harus sama mungkin ya, Pak, tetapi gambaran Bapak begitu, Pak. Saya cukup sangat apa ya, sangat bangga sekali ya dengan rencana Bapak itu. Dan mungkin nanti Bapak kan tadi Bapak akan memulainya mungkin di 2 minggu yang akan datang begitu ya, Pak? Seminggu lagi, Bu, ya, minggu Oh, depan ya. lagi minggu depan. Nah, itu nanti, nah berarti nanti kapan-kapan setelah Bapak di minggu depan itu melaksanakan rencana Bapak, berarti nanti saya inginnya ngobrol lagi nih Pak, perihal Boleh boleh, Bu, boleh. hasil dari Bapak yang sudah Bapak rencanakan tadi dilaksanakan apa, bagaimana perkembangannya begitu Pak? Ya boleh boleh, Bu. Eee, ya saya sangat senang sekali, jadi bila perlu nanti Ibu bantu observasi juga ya nanti waktu pelaksanaannya gitu, kalau Oh, boleh gitu, kalau ada siap, waktu. siap Heeh, Bapak. Nanti kita sama-sama mmm. apa ya Pak, kita sama-sama koreksi nih ya Pak ya. Terkait yang tadi selama kita ngobrol nih Pak, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah, kita ngobrol tadi Pak? Alhamdulillah, Bu, setelah bercakap-cakap, setelah ngobrol ya dengan Ibu, eee, ada rasa plong gitu, apalagi tadi ada Ibu udah siap membantu, bantu idenya bagaimana, walaupun
Ya kesimpulannya saya senang, terus saya jadi percaya diri gitu ya untuk menuangkan, rencana saya nanti gitu. Jadi plong lah gitu, Bu. Mudah-mudahan Oh, nanti bisa bisa berhasil gitu ya, Bu, ya. alhamdulillah ya Pak, saya juga senang Pak, sekarang Bapak terlihat sudah mulai senyum-senyum nih Pak. Berarti saya juga, ada sedikit mungkin Bapak ada sedikit untuk mencari, solusi yang tadi ya. Semoga bisa, eee, menjadikan jawaban dari kegalauan Bapak masalah ini ya Pak ya. Semoga Iya iya. berhasil ya Pak, Bapak pasti bisa. Mmm, iya, Bu, terima kasih. Mohon maaf ya udah mengganggu waktunya nih, Bu, ya. Tidak terasa nih ngobrol sama Ibu, udah Iya 15 menit betul gitu ya. betul Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saya mungkin undur diri dulu Pak, ada kegiatan lagi nih Pak. Ya terima kasih ya, Bu. Iya Bapak, Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, pada kesempatan Waalaikumsalam. pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan coaching, yang pertama yaitu kasus mengenai nilai, siswa yang kurang dari KKM. Kemudian kasus yang kedua itu tentang Pak Mumu tentang Tentang nilai juga sama pembelajaran. oke, tentang nilai juga ya. Eee, Tentunya kasus ini dengan menggunakan model Tirta dan yang sesi pertama ini saya akan berperan sebagai coachee dan Bapak Mumu sebagai coach-nya. Eee, Berikut praktek kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ibu Roni, bagaimana kabarnya Ibu Roni? Alhamdulillah Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Bapak baik. Bagaimana dengan Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Mohon maaf nih, Bu, setelah Ibu kemarin WhatsApp, saya belum bisa menjawab langsung ya, Bu, karena saya melihat jadwal kegiatan saya lagi banyak. Nah, baru bisa saya balas pada hari ini, ya, Bu, bisa ngobrol dengan Ibu. Tapi mohon maaf ya, Bu, kita ngobrolnya via online. Tidak apa-apa Bapak, saya sungguh senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk bisa berbicara dengan saya. Eee, karena memang betul-betul keadaan yang ada sesuatu yang bikin saya sedih, Pak. Jadi saya ingin berbicara dengan Bapak. Betul. Hmm, kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu sedih? Begini ya Pak, saya itu kan mengajar bahasa Jepang itu di kelas 12 nih Pak. Nah, Iya iya iya. siswa yang sekarang ini, pembelajaran bahasa Jepang itu kan mulainya dari kelas 11 nih, Pak. Tentunya ini adalah Mmm, tahun yang jalan kedua nih, Pak, untuk mereka belajar bahasa Jepang. baik. Artinya mereka Mmm, untuk bahasa Jepang ini kan belum bisa selancar belajar bahasa Inggris nih ya, Pak, ya. Kalau bahasa Inggris kan iya sudah iya. belajar dari SD, SMP. Nah, sekarang bahasa Jepang itu mereka itu hanya belajar dari, kelas 11 tahun kemarin, Pak. Nah, yang membuat saya sedih Oh, ini, kemarin itu kan, pelaksanaan STS ya Pak, ujian, iya. tengah semester. Nah, di ujian itu setelah saya lihat di rekapan nilai, ternyata nilai bahasa Jepang itu, banyak siswa yang nilainya itu kurang dari KKM gitu Pak, itu yang membuat saya sedih nih Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, hari ini Bu Runi ingin membahas tentang siswa yang diajar Bu Runi di kelas 12 ya, Bu, ya? Betul Dan Bu Pak. Runi banyak mendapatkan hasil STS Bahasa Jepang kemarin, banyak yang kurang dari KKM gitu? Betul, Pak, betul sekali. Jadi, Mhm. tujuan saya ngobrol dengan Bapak itu ingin mencari solusi begitu, Pak. Karena
Dilihat dari rekapan nilai yang kemarin saya rekap nih ya Pak ya, nilai Ya, KKM ya. itu yang kurang dari KKM itu sekitar 60% Pak, sedangkan yang 40%-nya itu yang di atas KKM itu kan jadi 60 dan 40% Pak itu begitu Pak. Oh, begitu. Tentunya saya sangat memahami perasaan Ibu ya. Saya juga mungkin kalau di posisi saya juga ikut sedih juga ya, Bu. Nah, sebelum kita mencari solusi, kira-kira menurut Ibu tahu tidak penyebab nilai ujian bahasa Jepang banyak yang di bawah KKM? Nah itu dia Pak, saya juga bingung nih ya Pak alasannya kenapa mereka nilainya bisa kurang dari KKM nih Pak. Tetapi setelah saya tanya-tanya nih ya Pak ke beberapa siswa, Mmm, tentunya tidak semua, tetapi beberapa siswa bisa mewakili lah Pak ya dari yang nilainya KKM kurang dari KKM itu. Nah, ada yang menjawab karena memang sensei katanya, sensei itu guru ya Pak. Sensei, saya tidak mmm, menghafal semalam, saya tidak menghafalkan semalam. Nah, itu adalah salah mmm, satu kendalanya, tetapi menurut saya itu bukan merupakan alasan yang tepat gitu ya, Pak ya. iya, iya, iya. Selain tidak menghafal, alasan apa lagi yang mereka utarakan, Bu, kalau boleh tahu? Kemarin sih ada juga Pak siswa yang menjawab kepada saya itu, yaitu mengenai kurang pahamnya pola kalimat yang diajarkan, kemudian ada juga yang lupa akan kosakata, arti kosakatanya itu, Pak. Oh, iya, 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 iya. Begitu ya, Bu, ya? Ya, padahal Pak, Oh, ya? padahal Pak, kalau melihat dari yang saya siapkan ya Pak ya, saya itu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Tetapi memang yang diferensiasi yang konten itu saya berbeda-beda. Ada yang menggunakan YouTube dan juga ada yang menggunakan PowerPoint, Pak. Karena kan memang pengen menyajikan yang berbeda di mana mereka ada yang tertarik dengan gambar-gambar yaitu di YouTube dan juga ada yang menggunakan hanya di PowerPoint saja begitu, Pak. Tetapi memang nilainya Mmm, masih jelek, Pak. iya, iya, iya. Jadi, tujuan percakapan ini intinya, Ibu ingin nanti anak semuanya nilainya bagus-bagus gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak, betul, Pak. Naik gitu, Pak. Oh, oh, iya, bagus ya. Terus tadi menurut Ibu tadi sudah melakukan dengan cara diferensiasi konten ya, Bu, ya? Betul, Pak. Ya, ya. Nah, dari gambaran yang sudah Ibu gambarkan tadi, kira-kira menurut Ibu Runi apa sih langkah yang cocok atau ada rencana apa coba, Bu, untuk meningkatkan nilai ujian siswa tersebut ke depannya gitu? Nah, kan gini ya, Pak, sih kemarin tuh setelah saya pikir-pikir nih, Pak, kan ulangan itu di Mmm, hari Senin ya, Pak. Di hari Senin itu berarti saya kan sudah lihat hasilnya langsung karena itu ujiannya itu di aplikasi gitu ya, Pak. Sehingga langsung bisa mhm, terekap nilainya itu. Dan setelah saya melihat rekapan itu juga saya juga berpikir jadinya eh, memikirkan rencana yang harus saya lakukan itu berarti mengingatkan siswa yang tidak menghafal gitu Pak, supaya bisa mmm, menghafal atau mengulang pembelajaran yang sudah didapat di kelas Pak. Itu sih rencana saya Pak. mmm, bagus juga rencananya, Bu, ya. Selain tadi pembelajaran inspirasi konten, kira-kira menurut Ibu ada lagi nggak sistem pembelajaran inspirasi yang cocok untuk, anak-anak di kelas Ibu tadi? Nah, selain kalau berdiferensiasi konten, saya rencananya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi produk, Pak, mungkin, Pak. Karena dengan produk yang sesuai dengan minat ya, Pak, ya, sesuai dengan yang keinginan anak. Karena mungkin saya berpikirnya gini, kenapa saya harus merencanakan eh, pembelajaran berdiferensiasi produk? Karena dengan sesuai dengan minat ya, Pak, tentunya.
Karena ketika mereka melaksanakan atau mempraktekkan produk yang mereka inginkan, yang mereka minati, mungkin itu akan terindra mungkin ya Pak, akan terasa gitu Iya oleh iya. sehingga mereka Mmm, akan mudah teringat dan tidak akan mudah lupa mungkin Pak. Itu sih pemikiran saya Pak. oh jadi selain depresi konten, Ibu juga mau mencoba menggunakan verifikasi produk gitu ya, Bu, ya? Betul Pak, betul. Itu Oh, tujuan saya Pak. oh kira-kira, eee, solusi atau rencana lain selain yang tadi ada lagi tidak, Bu? Saya sih merencanakan 2 itu, tetapi mungkin ada sih tersirat gitu ya, terpikirkan oleh oleh saya, Mhm. yaitu mungkin akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Jepang. Tetapi kan di sekolah kami itu tidak ada guru bahasa Jepang. Jadi cuma ada saya satu-satunya Mhm. guru bahasa Jepang, Pak. Tidak mungkin saya berkolaborasi dengan matematika atau misalnya yang lain, tetapi saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran jadi di MGMP, Pak, pertemuan MGMP Bahasa Jepang se-kabupaten Mmm, kota itu kan kita digabung, Pak. Nah, biasanya di oh, kegiatan itu selalu ada share atau diskusi, Pak. Mungkin saya akan mencoba untuk berkolaborasi, Pak, di MGMP. ya jadi Ibu mau mencoba berkolaborasi di MGMP Bahasa Jepang gitu ya, Bu, ya? Betul, Pak, betul. Oh, ya bagus sekali itu rencana Ibu ya. Eee, Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana itu? Kira-kira kapan gitu ya rencana ini mau dilaksanakan gitu? Eee, yang pertama sih saya ingin, eee, apa ya, Pak, ingin memperbaiki suasana sedih saya, Pak. Oh, iya iya Saya iya tidak iya. sedih, berarti saya harus apa gitu ya, supaya bisa Mmm, me me apa, melaksanakan komitmen atau rencana saya itu. Yang pertama ya saya akan melakukan pendekatan kepada siswa yang nilainya kurang di bawah KKM nih, Pak, ya. iya iya Pendekatan, iya. eee, pendekatannya yang seperti misalnya mengingatkan supaya belajar itu atau mengulang pelajaran itu baik. Kemudian, selain pendekatan juga, saya akan memikirkan, eee, pembelajaran yang berdiferensiasi produk tadi, Pak. Tentunya itu harus Iya iya. dilakukan, tidak bisa semata-mata langsung produk itu apa gitu kan ya. Nah, saya Iya akan iya. insya Allah saya akan, memulai memikirkannya itu karena kan minggu sekarang itu adalah minggu STS nih, kebetulan bahasa Jepang Mmm, di hari Senin, berarti kan sekarang hari Kamis itu masih dalam kondisi, ujian ya, Pak, ya. Nah, kesempatan mmm. saya untuk memikirkan rencana produk itu, Pak. Wah, Mmm. bagus sekali ya, Bu. Semangat ya, Bu, saya yakin guru nih pasti bisa. Berarti sekitar 2 minggu lagi ya, kita bisa ngobrol lagi ya? Betul, Saya Pak. ingin tahu perkembangan setelah Ibu melakukan rencana tadi, Bu. Boleh kan, Bu? Iya Pak, betul Pak. Karena kan di sini minggu depan kita sudah mulai masuk ke pembelajaran baru. Artinya saya akan memulai pembelajaran baru itu dengan menggunakan diferensiasi produk itu Pak. Insya Allah Mmm. 2 minggu yang akan datang saya menghubungi Bapak lagi ya Pak. Mungkin tidak Iya apa-apa iya iya kalau misalnya melalui online juga saya siap Pak. Asal Bapak mau meluangkan waktu untuk saya untuk apa ya evaluasi apa ya. iya. Ngomong-ngomong Ibu udah masih sedih atau bagaimana sekarang setelah ngobrol seperti ini? Setelah mengobrol dengan Bapak, alhamdulillah Pak, saya senang sekali. Yang tadinya saya sedih, saya bingung dengan keadaan ini, tapi dengan sekarang saya ngobrol dengan Bapak ada sedikit apa ya, ada sedikit gambaran yang harus saya lakukan begitu Pak. Sehingga saya percaya diri Mmm, untuk melakukan rencana-rencana yang tadi saya utarakan Pak, begitu Pak. iya. Bagus sekali ya, Bu. Saya juga ikut senang kalau Ibu sudah mendapatkan solusinya. Semoga masalahnya cepat selesai ya, Bu, ya. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali sudah bisa meluangkan waktu untuk saya Pak. Iya, sama-sama Bu Runi. Ya, karena percakapan dengan kita tidak terasa ya, Bu, ya. Sudah Betul. mau 15 menit ini. Betul, Pak, terima kasih sekali, Pak. Saya pamit dari Zoom ini ya, Bu, ya.
Ya Pak, terima kasih loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pak, terima kasih.